warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esma Srirotul Husna, nomor NPM 205140056 dari kelas K2. Di sini saya akan menjelaskan tentang initial assessment. Apabila kita menemukan pasien dengan gawat darurat atau pasien tidak sadarkan diri, maka hal yang pertama kita lakukan yaitu dengan menerapkan 3A, yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Kemudian setelah itu cek kesadaran pasien dengan teknik AVPU. Yang pertama alert dengan menepuk bahu pasien, kemudian verbal dengan memanggil nama pasien, dan respon pain dengan menggunakan rangsangan respon nyeri. Kemudian unrespon apabila pasien tidak sadarkan diri, maka segera panggil bantuan atau aktifkan emergency. Kemudian yang pertama yaitu A, airway, yaitu jalan nafas plus kontrol servikal. Kemudian yang pertama yaitu periksa kepala. Apabila adanya tanda-tanda fraktur servikal, maka berikan nekolar. Adapun tanda-tanda fraktur servikal itu sendiri yaitu adanya multitrauma, kemudian adanya jejas di bagian klavikula ke arah kranikal, kemudian adanya bionika trauma mendukung, dan juga trauma kapitis dan penurunan kesadaran. Kemudian yang kedua yaitu periksa airway atau jalan nafas dengan menggunakan metode look, listen, and feel. Kita melihat adanya perkembangan dinding dada, kemudian dengar adanya suara nafas, dan rasakan adanya pergerakan suara nafas. Apabila suara pasien gurgling atau suara seperti berkumur-kumur, maka lakukan tindakan suction. Kemudian apabila snoring, maka lakukan tindakan jaw thrust. Setelah itu apabila pasien tidak sadarkan diri tapi tidak trauma, maka berikan buka jalan nafas dengan menggunakan head till chin lift. Kemudian apabila terdengar stridor, maka berikan airway definitif atau intubasi. Kemudian curiga adanya fraktur basis kranii. Adapun tanda-tanda dari fraktur basis kranii yang pertama yaitu adanya rakun ACE atau bengkak di bagian bawah mata, kemudian Brill hematon, kemudian perdarahan dari lubang hidung atau lubang telinga. Setelah itu adanya Battle sign. Yang kedua yaitu ada breathing, pernafasan plus oksigen. Nilai frekuensi nafas pasien, kemudian berikan oksigen. Apabila adanya frekuensi nafas pasien bertambah ataupun sesak, maka cari penyebabnya dengan menggunakan teknik IPPA, yaitu inspeksi, perkusi, palpasi, dan juga auskultasi untuk menentukan ada atau tidaknya masalah breathing yang akan mengancam nyawa pasien. Kemudian setelah itu kolaborasi dengan dokter untuk pemasangan WSD. Yang ketiga yaitu C, circulation plus kontrol perdarahan dan juga perbaikan volume. Yang pertama, lakukan cek adanya tanda-tanda perdarahan pada pasien. Adapun pendarahan eksternal yaitu kita lakukan balu tekan dengan hati-hati. Setelah itu kita cek akral, cek nadi. Kemudian apabila adanya tanda-tanda shock, maka kita lakukan pemberian infus 2 jalur. Kemudian pendarahan internal yaitu mencegah adanya tanda-tanda shock dengan memperbaiki volume pasien. Apabila adanya cedera pada area pelvis, maka kita lakukan tindakan dengan menggunakan memberikan gurita. Setelah itu apabila adanya femur, maka kita lakukan pemasangan bida. Yang keempat yaitu disability atau pemeriksaan status neurologis pasien. Yang pertama yaitu kita cek nilai GCS pasien. Setelah itu yang kedua cek reaksi pupil mata pasien dengan menggunakan pen light. Kemudian yang ketiga yaitu cek kekuatan motorik pasien. Yang kelima yaitu exposure. Kita dengan cara menggunting pakaian pasien atau membuka baju pasien, tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya tanda-tanda jejas ataupun tanda-tanda cedera yang ada pada tubuh pasien. Setelah itu untuk mencegah pasien terkena hipotermi, maka berikan selimut. Kemudian yang keenam yaitu ada Foley kateter. Tindakannya yaitu pemberian kateter pada pasien, tujuannya untuk mengetahui jumlah cairan yang keluar pada tubuh pasien. Kemudian yang ketujuh yaitu gastric tube atau pemasangan NGT untuk dekompresi lambung. Setelah itu yang kedelapan yaitu ada heart monitor dengan pemasangan EKG atau pengecekan
pengecekan kadar oksigen pada pasien dengan menggunakan pulse oximeter. Kemudian yang terakhir yaitu imaging, yaitu pemeriksaan radiologi untuk mengetahui adanya tanda-tanda cedera pada pasien. Baik, sekian, terima kasih video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.